Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani setiap langkah-langkah kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beliau menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kita akan bahas tentang saat rumah tangga sudah kehilangan rasa cinta. Ada sebuah kisah yang terjadi pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab yang bercerita bahwa dia ingin menceraikan istrinya dengan alasan bahwa dia sudah tidak mencintai lagi istrinya. Maka mendengar ungkapan dari laki-laki ini, Umar berkata, "Waihak, alam tubnal buyutu illa 'alal hub, fa aina ar-ri'ayah wa aina at-tazammum." Kata Umar terkejut. Kamu ingin menceraikan istrimu cuma gara-gara masalah tidak ada lagi rasa cinta pada dirimu? Apakah rumah tangga itu harus dibangun atas dasar rasa cinta saja? Kalau iya, maka di mana penjagaan? Di mana letak kepedulian? Jadi Umar terkejut dengan keinginan laki-laki ini yang berkeinginan untuk menceraikan istrinya dengan alasan karena sudah tidak mencintai istrinya lagi. Karena beralasan sudah hilang rasa cinta dalam hatinya kepada istrinya. Maka Umar menegur laki-laki ini bahwa rumah tangga itu tidak harus dibangun atas dasar rasa cinta saja, tapi banyak hal yang harus jadi pertimbangan kita dalam membangun rumah tangga. Maka saya memberi nasihat kepada laki-laki, bagi para suami, bagi kita mudah menceraikan istri itu. Pikiran pendek laki-laki, bisa saja dia berpikir ceraikan istrinya sekarang, setelah itu cari perempuan lain pengganti istrinya gitu. Tapi bagi perempuan enggak semudah itu. Perempuan akan banyak fikiran-fikiran yang akan datang. Bahkan perempuan akan sangat khawatir kalau seandainya dia bercerai dengan suaminya, dia menjadi janda, dan setelah menjadi janda tidak ada laki-laki lain yang meminangnya, yang menikahinya. Dan itu akan menjadi sebuah beban dalam kehidupannya. Maka saya ingin memberi nasihat kepada para suami. Yang pertama, ingatlah selalu akan kebaikan dari istri kita. Banyak kebaikan dari istri kita itu yang harus kita ingat. Apalagi kalau seandainya kita sudah memiliki anak satu, memiliki 2 orang anak, memiliki 3 orang anak, dan seterusnya. Coba banyak ingat kebaikan istri kita. Contoh ketika istri kita hamil anak kita, anak yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Ketika istri kita hamil selama 9 bulan 10 hari, itu istri kita mengalami kesusahan. Di awal-awal hamil mungkin dia dalam kondisi mual, susah makan, dan keadaan-keadaan yang tidak membuat hidupnya nyaman. Tapi dia sabar
demi anak kita yang dikandungnya. Ketika mungkin kehamilannya sudah mulai besar, masuk kehamilan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan gitu. Itu istri kita akan mengalami banyak ketidaknyamanan dalam tidurnya. Dan itu ditahannya demi menjaga anak kita yang dikandungnya. Ketika istri kita melahirkan anak kita, apalagi kalau seandainya anak pertama, dan proses melahirkannya dalam proses normal, bukan operasi, itu lama istri kita menahan rasa sakit sampai anak itu bisa lahir ke atas dunia ini. Bahkan saya ingat ketika anak saya pertama lahir, istri saya merasakan rasa sakit di hari kelahiran anak saya itu. Sejak pagi dia sudah merasakan rasa sakit, jam-jam sekitar jam 8 pagi, dan jam 2 malam baru anak itu lahir. Artinya apa? Dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam istri saya harus menahan rasa sakit. Mungkin perempuan-perempuan lain juga begitu. Ketika anak pertama lahir, berjam-jam dia harus menahan rasa sakit. Dan itu kebaikan dari istri kita yang harus selalu kita ingat. Belum lagi ketika istri kita melahirkan, bersimbah darah dia melahirkan anak kita. Nyawa yang dikorbankannya demi melahirkan anak kita. Bahkan sakit melahirkan itu sakitnya sangat luar biasa. Bahkan ada penelitian yang mengatakan cuma perempuan saja yang sanggup menahan rasa sakit dari melahirkan itu. Kalau seandainya ada sakit yang lain, yang ukuran rasa sakit itu sama dengan ukuran perempuan melahirkan, maka laki-laki tidak akan pernah sanggup untuk menahannya, untuk menanggungnya. Ini yang pernah saya baca di artikel-artikel di internet. Artinya apa? Banyak kebaikan dari istri kita yang harus kita ingat. Jangan sampai kita menjadi suami-suami yang kufur. Kalau seandainya dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan kepada perempuan, wahai perempuan, jangan menjadi perempuan-perempuan yang kufur. Apa itu perempuan yang kufur? Itu perempuan yang cuma mengingat kesalahan suaminya yang sedikit, tapi melupakan banyak kebaikan suaminya. Kita pun jangan sampai menjadi laki-laki yang kufur, suami yang kufur, yang melupakan banyak kebaikan istri kita, tapi yang kita ingat cuma kekurangan-kekurangan istri kita yang sedikit itu. Itu kita juga bisa menjadi suami-suami yang kufur. Maka banyak-banyaklah, sering-seringlah kita mengingat kebaikan istri kita. Supaya kalau seandainya cinta itu pernah pudar, dengan kita sering mengingat kebaikan istri kita, mudah-mudahan cinta itu akan kembali kokoh dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, nasihat bagi para suami, kita harus ingat, rumah tangga itu bukan hanya di dunia saja. Tapi yang kita harapkan adalah kita berumah tangga, kita memiliki istri sampai nanti di akhirat kelak, sampai nanti ketika kita sudah masuk ke dalam surga. Sedunia kita, sesurga kita dengan istri kita, itu harapan dari rumah tangga yang baik. Maka kalau target kita hidup di dunia ini bersama istri kita, dan di surga kelak kita juga berharap masuk surga dengan istri kita, maka berusahalah sama-sama kita dengan istri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini dan mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti kita sebagai suami dipanggil oleh Allah, istri kita juga dipanggil oleh Allah. Ketika kita sudah berada di akhirat kelak, maka Allah masukkan kita dan istri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, nasihat saya bagi para suami,
adalah dalam setiap aktivitas rumah tangga kita itu banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita, yang mana nafkah itu merupakan kewajiban bagi kita para suami, namun juga akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu suapan yang kita suapkan kepada mulut istri kita, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'ala fi imratika. Sesungguhnya apapun yang engkau nafkahkan yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai satu suapan yang kamu suapi ke dalam mulut istrimu. Kalau ada seorang suami yang menyuapi istrinya, mungkin istrinya ketika sakit gak bisa makan, kemudian disuapin oleh suaminya, satu suapan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyuapi istri saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara-perkara yang lain. Nafkah tiap bulan yang diberikan kepada para istri, nafkah yang uang belanjanya, biaya hidupnya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suami ngobrol dengan istrinya, ada pahalanya. Makanya Nabi itu tidak suka berbicara setelah salat Isya. Nabi menganjurkan umatnya selesai salat Isya, setelah salat Isya itu cepat tidur, jangan begadang. Namun ada hal yang dikecualikan oleh Nabi SAW, diantaranya bolehnya seorang suami ngobrol dengan istrinya setelah salat Isya. Kenapa? Karena ada nilai pahalanya di sana. Makanya dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga membantu pekerjaan istri di rumah tangga itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk dalam cakupan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergawilah perempuan itu dengan cara yang baik. Maka Nabi pun mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi itu membantu pekerjaan rumah istrinya. Setiap apapun yang kita bantu pekerjaan rumah istri kita, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi konsep hidup bagi kita para suami. Sekecil apapun pekerjaan rumah yang kita bantu untuk meringankan beban istri kita, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sangat keliru sekali gitu. Sangat rugi sekali seorang suami kalau membebani semua pekerjaan rumah kepada istrinya. Mencuci istrinya, memasak istrinya, mensetrika baju istrinya, menyapu rumah istrinya, mepel rumah istrinya, semuanya banyak hal dikerjakan oleh istrinya. Efeknya bagi suami itu sendiri. Kalau seandainya istrinya dibebani dengan pekerjaan yang banyak dan suaminya nggak mau membantu sedikit pun, apa yang terjadi? Bisa jadi istrinya cepat tua. Dan ketika seandainya istrinya cepat tua, siapa akan merasakan? Tentu si suami juga. Makanya Nabi itu mau beliau membantu pekerjaan rumah istrinya. Dan tidak usah gengsi kalau kita membantu pekerjaan rumah istri kita. Kemudian nasihat selanjutnya, kalau ada kekurangan pada istri kita, itu hal yang biasa. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita pun seorang suami pasti banyak juga kekurangan kita. Tapi istri kita sabar menghadapi kekurangan kita tersebut. Maka begitu juga kita juga harus sabar menghadapi kekurangan-kekurangan istri kita. Jangan sampai ketika ada kita temukan 1, 2, 3 kekurangan istri kita, kemudian hilang rasa cinta kita, kemudian kita ceraikan. Jangan sampai kayak gitu. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nasihat kita kepada para suami, kalau ada hal yang kita tidak suka pada istri kita, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Kata Allah, fa in karihtumuhunna
fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian wahai para suami membenci istri kalian, maka ingatlah, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal di dalam sesuatu yang kalian benci itu ada kebaikan yang banyak bagi kalian. Jadi kalau kita nggak suka kepada istri kita di satu atau dua perkara, pasti sebenarnya banyak hal lain yang bisa kita cari, kita ingat kebaikannya, dan itu menyebabkan kita suka kepada dia. Jadi jangan cuma melihat kekurangan pasangan kita, tapi lupa kepada kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya. Begitu juga Nabi pernah mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang suami itu membenci istrinya kalau dia tidak senang dengan satu dari perilaku istrinya, maka bisa saja banyak perilaku istrinya yang lain yang dia sukai. Artinya jangan sampai gara-gara satu perbuatan istri kita yang buruk, kemudian kita mudah menceraikannya, dan cuma perilaku yang buruknya saja yang kita ingat-ingat, tapi kebaikan-kebaikannya kita lupakan. Banyak kadang perempuan itu yang boleh jadi dia kurang cantik, istri kita itu boleh jadi kurang cantik, tapi ternyata banyak kebaikannya yang lain. Mungkin boleh jadi dia patuh kepada kita. Boleh jadi mungkin istri kita itu kurang pandai memasak, tapi boleh jadi di sisi yang lain dia pintar mendidik anak kita. Boleh jadi istri kita itu pencemburu, namun dia mungkin memiliki perhatian yang besar kepada keluarga kita. Dia memiliki perhatian yang besar kepada orang tua kita. Artinya banyak kebaikan-kebaikan istri kita yang harus kita ingat. Jangan sampai cuma mengingat keburukan-keburukannya. Maka ini nasihat kepada kita semua, kepada para suami. Rumah tangga tidak harus dibangun dengan rasa cinta, tapi kepedulian, kasih sayang, berharap kepada Allah akan pahala-pahala dari Allah ketika kita berbuat baik kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita. Itu pun harus menjadi landasan dasar kenapa kita mempertahankan rumah tangga kita dengan istri kita. Semoga bermanfaat dan Allah jaga rumah tangga kita dari keretakan, dari perceraian. Karena ada sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara yang hukumnya boleh untuk dikerjakan, tapi Allah enggak suka, yaitu at-talaq, perceraian. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perceraian. Cinta itu bisa ditumbuhkan, apalagi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita diisi cinta oleh Allah untuk istri kita, untuk pasangan hidup kita yang sudah sah, yang sudah halal kepada kita. Karena bagaimanapun Allah bisa menjadikan hati kita cinta kepada pasangan hidup kita. Bukankah dalam surat Ar-Rum Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan rasa cinta dan kasih sayang pada hati kalian. Artinya apa? Kalau seandainya sekarang kita berkurang rasa cinta kita kepada Allah, kepada istri kita. Kalau seandainya berkurang rasa cinta kita kepada istri kita, coba mendekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya rasa cinta itu ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkokoh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala cinta itu akan kokoh lagi dalam hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.